Ngawur guys. Lihat statement terbaru Pak JK. Kasih tahu termul-termul itu kalau Pak Jokowi jadi presiden karena saya. Nih informasinya guys, saya langsung dapat dari Kompas TV tadi ya. Jelas ini, bukan hoax. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Chaplin, pede banget lu ngomong kayak gitu. Dibilang Jokowi jadi presiden karena kau, Chaplin. Ngimpi lu ya. Semasa menjadi presiden, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur cuma butuh satu kata untuk menggambarkan seorang menteri yang menurut keyakinannya ndablek alias mau-maunya. Kalajengking, ini hewan berayap kecil, tapi racunnya bisa menyengat dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang dugaan netizen ya yang menilai bahwa si Chaplin yang akhir-akhir ini suka marah-marah dan senggol sana sini ya, termasuk senggol Jokowi, ya toh. Kata netizen, itu karena si Chaplin saat ini utangnya sudah terlalu banyak. Utangnya udah kebanyakan. 30 triliun itu bukanlah angka yang sedikit gitu loh, astagfirullah. Dan konon teman-teman ya, utang sebanyak itu saat ini sudah mulai jatuh tempo ya. Artinya apa? Ya harus dibayar. Minimal dicicil lah. Ya konon mungkin rencananya si Chaplin ya, uang atau utang senilai itu akan dia cicil dengan pendapatan ketika pemerintah itu menaikkan harga BBM. Faktanya BBM nggak jadi dinaikin oleh pemerintah. Ya kan? Iya, dia pun marah-marah gitu loh ya. Akhirnya marah-marah karena dia sudah kadung bayar para pendemo itu. Udah gitu disebut-sebut oleh Rismon ya kan, katanya sebagai salah satu bohir ya terkait isu ijazah palsu. Jadinya dia marah-marah. Bawaannya ngamuk aja itu si Chaplin ya tuh, karena takut ketahuan. Kata netizen, intinya Plin, makin lu bacot, makin ketahuan lu marah-marah gegara banyak utang ke negara. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya tidak pernah minta jadi wapres sama dia. Saya tidak pernah bicara Jokowi untuk minta. Ketemu lagi sama jongos anjing jalanannya Bapak Jokowi lagi kelaparan. Karena udah ketahuan hutangnya dari ujung kaki sampai ujung kepala penuh. Chaplin anjing celeng. Kalau kamu tidak mau waktu itu, kenapa pas diajak kamu itu nggak nolak? Kalau memang Indonesia ini sangat berbahaya, kalau dipimpin oleh seorang Jokowi, kenapa kamu tidak bersuara di era waktu itu? Kenapa kamu keluar-keluar sana sini kepanasan, gelagapan, padahal Bapak Jokowi tidak pernah menyebut nama kamu? Nah, gelagapan padahal Pak Jokowi tidak pernah menyebut nama kamu. Nah, inilah ya yang disebut psikologi apa begitu ya. Coba nanti saya cari lagi di Google ya. Jadi memang ada kondisi psikologi seseorang yang merasa dirinya bersalah dan merasa ya bahwa tindakannya yang bersalah itu mulai diketahui oleh orang ya. Saya pernah bercerita dalam konten sebelumnya
ketika ada orang maling lah gitu ya, kemudian ada tetangganya yang berbisik-bisik, maka si maling ini akan ngerasa jangan-jangan orang itu sedang membicarakan saya. Ada orang lewat di depan rumahnya sambil membawa sampah, dia menganggap jangan-jangan ini intel yang sedang memata-matai saya. Nah itu saya lupa nama kondisi psikologinya, dan itulah sepertinya yang saat ini dialami oleh si Chaplin. Aduh, Plin, ya kan, lu ketakutan ya. Masyarakat tahu bahwa lu lah dalang dibalik isu ijazah palsu. Mungkin saja, atau mungkin ya kan, lu itu uring-uringan gegara utangmu yang 30 triliun udah harus dibayar ke kas negara. Aduh, ada. Sedangkan kenaikan harga BBM yang kau harapkan terjadi nggak jadi dinaikkan oleh pemerintah. Aduh, Plin gegara banyak utang, kau jadi macam kayak gini. Lanjut. BBM dinaikkan oleh Yusuf Kala bisa nuntut pada rakyatnya marah. Sekarang aja itu saya di mana-mana dengar rakyat itu marah gara-gara BBM dinaikkan oleh Yusuf Kala. Yusuf politik. Ambil aja Pak Kala. Iya, sangat nyaring sekali ya, sangat mengena dan sesuai dengan harapan masyarakat apa yang disampaikan oleh Gus Dur ini. Kalah apa? Kalah jengking. Ini Gus Dur lo ya yang ngomong. Biasanya Gus Dur itu omongannya itu lebih banyak benarnya daripada salahnya, ya toh. Coba kita dengar lagi dengan lebih seksama gitu ya, dengan sedikit tambahan komentar dari netizen. Inilah dia. Teman-teman, hari ini Pak Yusuf Kala marah-marah ya, udah mulai meluapkan emosinya ya. Ini luar biasa nih, polemik ijazah palsu udah mulai menyeret, ya kan, orang-orang besar, ya kan. Nah, tapi menanggapi marah-marahnya Pak JK ya, saya ingin di sini mengatakan saya ingin menolak lupa atas sejarah yang pernah berlangsung. Untuk memahaminya saya kirim aja video ini ya, tonton ya. Semasa menjadi presiden, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur cuma butuh satu kata untuk menggambarkan seorang menteri yang menurut keyakinannya ndablek alias mau-maunya. Kalau jengking, ini hewan berayap kecil, tapi racunnya bisa menyengat dari belakang. Sekarang aja itu saya di mana-mana dengar rakyat itu marah gara-gara BBM dinaikkan oleh Yusuf Kala. Yusuf politik. Teman-teman udah ditonton ya, ngeri ya, ngeri. Kalah jengking. Bravo. Ya, seperti itu lagi menurut teman-teman ya. Ketika Gus Dur itu menyebut menterinya yang saat itu dipecat itu dengan sebutan kalah jengking. Karena telah menaikkan harga BBM, dan saat ini BBM tidak dinaikkan oleh pemerintah. Dia keluar agar pemerintah menaikkan harga BBM. Kepentingan lu apa? Ngomongin fiskal negara, urusan lu apa? Ya ada bang, urusan dia saat ini, utang dia 30 triliun harus dibayar, ya kan? Dia berharap BBM naik agar cuan dia makin banyak gitu loh. Siapa yang setuju dengan pernyataan Gus Dur? Tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Ngawur guys. Lihat statement terbaru Pak JK. Kasih tahu termul itu kalau Pak Jokowi jadi presiden karena saya. Nih informasinya guys, saya langsung dapat dari Kompas TV tadi ya. Jelas ini, bukan hoax. Luar biasa Pak JK ini ya. Saya sebagai anak bangsa Pak JK ya, menghormati dan mengakui lebih kurangnya Pak Jokowi berhasil memimpin negara ini selama 10 tahun. Apa maksudnya itu Pak JK 10 termul itu apa maksudnya? Ya, kalau misalnya Pak Jokowi hari ini sudah tidak menjabat, kemudian banyak pendukungnya, ya wajar Pak. Kenapa kok katakan termul? Bapak katakan termul. Saya menjadi sedih guys ya. Seharusnya Pak JK ini yang sudah berumur 70 tahun lebih, koreksi saya kalau saya salah, harusnya lebih bijak dalam menyampaikan statement. Kok jadi emosional seperti ini? Ada apa Pak JK?
Dan kenapa Bapak mengungkit-ungkit hal seperti ini? Ada apa rupanya? Oh, apa begini cara berpolitik orang kita ya? Selalu ingin balas jasa dan lain-lain, atau bagaimana? Coba guys, tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Hidup Jokowi. Bukan ingin balas jasa, dia terdesak ya, dia takut bahwa dia itu ketahuan ya belangnya selama ini. Karena kalau ketahuan belangnya satu aja terkait Pak Jokowi, maka belang-belang yang lain terkait dirinya yang sudah pernah dilakukan itu akan terungkap semua, karena kebiasaan masyarakat Indonesia, netizen Indonesia ya kan. Ya, muncul satu belang menyusul 1000 selanjutnya. Hah? Gugur satu belang, tumbuh 1000 belang gitu loh. Jadi ketakutan si Chaplin itu, makanya secara psikologi dia akhirnya itu apa namanya ya, tidak bisa mengontrol diri, dia ngomong terlalu banyak yang seharusnya nggak diomongkan. Nah gitu, kurang lebih seperti itulah pendapat saya. Lanjut. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Chaplin, pede banget lu ngomong kayak gitu. Dibilang Jokowi jadi presiden karena kau, Chaplin. Ngimpi lu ya. Lu sekarang yang jadi apa? Pak Jokowi jadi presiden 2 periode. Yang periode kedua tanpa lu. Ingat itu, periode kedua tanpa lu. Dia masih bisa jadi presiden. Kalau memang jadi presiden karena elu, dia nggak akan jadi presiden 2 periode dong. Berarti Jokowi jadi presiden karena dirinya sendiri, dicintai oleh masyarakat. Elu Chaplin jadi apa? Nah iya itu, ini logis nih yang disampaikan oleh netizen barusan. Kalau si Chaplin, kalau si Jokowi itu jadi presiden gara-gara si Chaplin, seharusnya pada pencalonan yang kedua, Jokowi itu nggak jadi. Hah? Seharusnya Jokowi itu nggak jadi presiden. Kata netizen barusan. Kalau menurut saya, bukan hanya pada pencalonan yang kedua. Pada pencalonan yang pertama pun, kalau si Jokowi itu jadi presiden gara-gara si Chaplin yang menjadikan, pasti Jokowi itu pada pencalonan pertama juga nggak jadi. Kok bisa bang? Ya iya. Karena si Chaplin sendiri mencalonkan diri sebagai presiden, itu nggak pernah jadi. 11-12 lah dengan Mamak Ketum, ya kan? Yang mengklaim bahwa dirinya telah menjadikan Jokowi sebagai presiden gitu. Padahal kedua-duanya nggak pernah jadi presiden. Minimal presiden dipilih rakyat, gitu. Iya, lanjut. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Saya jadi teringat dengan kata-kata Bang Mandra, sombong amat, ya. Jokowi jadi presiden karena saya. Ingat Pak, sejak Pak Jokowi jadi wali kota, nama baik Pak Jokowi sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. Karena apa? Karena gaji beliau sebagai seorang wali kota itu tidak diambil, tapi diberikan kepada orang-orang yang begitu membutuhkan. Dan terbukti di tahun 2012, ya, saat kampanye calon gubernur, ya, nama Pak Jokowi ini benar-benar mengalahkan pamor seorang presiden saat itu, yaitu adalah SBY. Dan akhirnya PDIP mengusung kembali Pak Jokowi menjadi presiden, ya, karena melihat peluang besar terhadap Pak Jokowi begitu dicintai oleh masyarakat. Dan benar juga Pak Jokowi memenangkan kontestasi calon presiden di tahun 2014 dan Bapak menjadi wakilnya. Jadi di sini siapa sebenarnya yang sangat diuntungkan? Yaitu Bapak. Ya, karena Bapak mendapatkan privilege dari pemerintahan Pak Jokowi saat itu, ya, untuk gurita bisnis Bapak. Bapak dengan mudahnya berhutang kepada bank-bank pemerintah ataupun swasta, ya. Memang ada simbiosis mutualisme, tapi bagi saya yang benar-benar diuntungkan adalah Pak JK sendiri, ya, karena bisnis Bapak itu begitu banyak, ya. Tapi kenapa Bapak sekarang baru koar-koar tentang masalah ijazah Pak Jokowi? Kenapa tidak dari dulu? Seharusnya curiga dari dulu dong Pak, ya. Ketika mendaftar ke KPU, sudah pastinya KPU itu memberikan persyaratan, ya. Masing-masing membawa ijazah asli. Dan ijazah asli itu sudah pastinya sudah dilegalisir ke universitas masing-masing untuk legalitas keaslian ijazah tersebut. Seharusnya dari dulu
Bapak koar-koar, kenapa baru keluar sekarang? Kenapa baru keluar sekarang, Pak? Ya. Jadi di sini siapa sebenarnya yang sangat diuntungkan? Sudah pastinya Bapak, ya. Sekali lagi saat itu benar-benar Bapak mendapatkan privilege dari pemerintahan Pak Jokowi untuk gurita bisnis Bapak, ya. Ya, intinya seperti itulah. Kemarin-kemarin Mama Ketum ya yang mengklaim bahwa dirinya lah yang telah menjadikan Jokowi presiden. Pak Jokowi kalau nggak ada saya, kasihan dia. Nggak akan ada yang mau. Ya iyalah. Hah? Iya, karena faktanya politik di Indonesia itu politik cap gajah ya. Apa itu Bang? Mendukung seseorang kalau orang itu kaya, banyak duitnya, sementara Pak Jokowi nggak punya modal. Tapi kalau Anda mengatakan Jokowi itu jadi presiden karena Anda, ya salah. Wong Anda saja nggak bisa jadi presiden kok. Iya toh? Iya. Sekarang muncul lagi si Chaplin yang mengklaim bahwa dirinya lah yang menjadikan Jokowi presiden. Kemarin si Mama Ketum. Besok nggak tahu siapa lagi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.